Nah, ketika Mael ini sedang memasang frame-frame tenda, tiba-tiba Mael ini mendengar awalnya sayup-sayup seperti ada suara perempuan ini yang tertawa. Akhirnya Mael ini benar-benar tidak bisa tidur sampai pada titik tenda dari Mael ini tiba-tiba seperti ada yang menggoyang-goyangkan. Nah, ketika Mael ini terbaring dan memejamkan mata, tiba-tiba sayup-sayup Mael ini mendengar seperti ada suara langkah kaki yang mengelilingi tendanya. Tap, 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 tap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan menceritakan satu kisah mistis tentang pendakian yang datang dari rencang kita bernama Ismail. Mas Ismail ini biasa dipanggil dengan nama panggilan Mail. Nah, dia menceritakan tentang pengalaman pendakiannya ketika mendaki di Gunung Butak via Panderman. Nah, Mas Mail ini di sana sempat mengalami beberapa kejadian yang sangat menyeramkan dan mistis. Dan konon menurut Mas Mail, kejadian-kejadian yang dia alami ini berkaitan erat dengan mitos yang berkembang di sekitaran Gunung Butak. Nah, kira-kira kejadian apa yang sudah dialami oleh Mas Mail dan seseram apa pengalaman pendakiannya? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah dialami oleh Mas Mail, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Dan buat rencang-rencang yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Baik, sebelum kami menuturkan pengalaman yang sudah dialami Mas Mail ini ketika mendaki ke Gunung Butak via Panderman, sedikit kami akan mengulas mengenai latar belakang dari Mas Mail ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan memanggil Mas Mail ini dengan panggilan Mail saja, karena untuk mempermudah itu. Jadi di tahun 2024 sekarang, Mail ini kondisinya sudah menikah dan punya 3 orang anak. Dan dia ini sudah tidak aktif lagi dalam dunia pendakian, bisa dikatakan sudah pensiun. Karena kondisinya yang sudah menikah, punya 3 orang anak, kemungkinan besar itulah alasan Mail ini pensiun. Karena susah untuk membagi waktu di antara mengurus keluarga atau aktif lagi dalam dunia pendakian. Jadi benar-benar Mail ini sudah pensiun dari dunia pendakian. Nah, pengalaman ini dia dapat ketika di awal-awal tahun 2000-an, ketika itu dia ini masih aktif mendaki. Nah, dia juga menceritakan di awal tahun 2000-an pendakian gunung ini belum seramai seperti sekarang. Jadi ketika dia ini mendaki ke Gunung Butak tersebut,
benar-benar masih sangat sepi, suasananya benar-benar senyap. Jadi ketika ada pendaki ini yang naik gunung pada masa-masa itu dan mengalami kejadian yang ganjil, ini bisa dipastikan rasa mistisnya ini benar-benar terasa. Dan itulah yang dirasakan oleh Mail ketika mendaki ke Gunung Buta itu di awal tahun 2000-an. Jadi Mail ini lupa tahunnya ini tahun berapa, yang jelas awal-awal 2000-an. Kalau tidak salah ini 2004-an lah. Nah, pada waktu itu Gunung Buta ini sudah ada jalur pendakiannya, akan tetapi belum seperti sekarang yang sudah lebar. Dulu ini masih kecil dan benar-benar masih hutannya ini belantara. Jadi sangat rimba dan berisi dengan semak belukar. Nah, pada waktu itu belum ada pula seperti pos penjagaan. Jadi belum ada seperti simaksi ataupun registrasi. Kalau toh mau mendaki harus perizinannya ini menuju ke satu rumah terakhir yang ada di lereng gunung. Jadi hanya izin saja secara lisan dan langsung itu bisa naik. Jadi awal ceritanya, Mail ini pada waktu itu sudah kepingin sekali untuk naik gunung. Jadi kondisinya ini sudah cukup lama pada waktu itu tidak naik gunung. Nah, dia ini menghubungi beberapa dari temannya yang biasa naik gunung bareng. Akan tetapi pada waktu itu teman-teman yang biasa naik gunung bareng ini tidak bisa ikut naik gitu, karena ada benturan dengan kegiatan lain, dan ada pula yang memberikan alasan-alasan lain yang intinya lebih penting daripada naik gunung. Sampai pada akhirnya Mail pun tidak enak gitu kan, mau maksa, dan akhirnya dia pun memutuskan, ya wes lah, aku tak naik gunung sendiri aja, aku tak solo hiking sendirian. Karena Mail ini pun beberapa kali juga sudah pernah melakukan solo hiking atau pendakian seorang diri. Jadi benar-benar dia ini pengalamannya sudah cukup banyak. Sudah sering mendaki ke gunung yang ada di sekitaran Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu masih minim sekali informasi mengenai Gunung Buta via Panderman yang Mail ini tahu. Jadi Mail ini tahu mengenai Bukit Panderman saja. Kalau Gunung Butanya, Mail ini belum pernah mendaki ke sana sama sekali. Walaupun domisilinya ini dekat, wilayah tempat tinggalnya ini dekat dengan Gunung Buta di sekitaran Kabupaten Malang. Akan tetapi benar-benar dia ini belum pernah malah ke Gunung Buta. Kalau di Jawa Timuran, Mail ini sudah sering ke Arjuno, ke Lawu, lalu ke Semeru, dan sekitaran Jawa Tengah seperti Slamet, seperti Gunung Perahu, itu Mail sudah sering. Akan tetapi Gunung Buta ini kondisinya belum pernah sama sekali pada waktu itu. Padahal itu dekat, entah kenapa. Mail juga tidak tahu, karena alasan dari Mail ini punya alasan bahwasanya agak kurang tertarik saja mau ke Gunung Buta. Akan tetapi dia sudah pernah ke Bukit Pandermannya. Jadi itu kan satu jalur. Dan sedikit untuk informasi, Gunung Buta ini memang berdekatan lah dengan Gunung Kawi. Ini masih sejajar. Nah, jadi pada waktu itu setelah memutuskan untuk naik gunung sendiri solo hiking, Mail pun pada akhirnya mulai mempersiapkan apa yang akan dia bawa, dari mulai perlengkapan pendakian, lalu logistik. Nah, pada waktu itu Mail ini hanya membawa logistik berupa beberapa bungkus mie instan dan snack, dan dia pun membawa air mineral cuma 2 botol besar pada waktu itu. Nah, setelah semuanya ini dipersiapkan, Mail ini pun akhirnya menunggu hari pendakian ini tiba, karena Mail merencanakan setelah dipersiapkan 1 minggu setelahnya Mail ini baru akan berangkat ke Gunung Buta. Nah, sembari menunggu, Mail ini pun mencari informasi, menggali informasi mengenai jalur di Gunung Buta ini via Panderman. Nah, sebenarnya seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya Mail ini sudah tahu sebenarnya Gunung Buta via Panderman karena dia pernah ke Bukit Panderman. Akan tetapi untuk lebih meyakinkan kembali dirinya sendiri bahwasanya ini jalurnya benar-benar fix, ini yang tak aku ketahui, dia pun bertanya-tanya dengan beberapa orang temannya yang tadi tidak bisa ikut Mail, dan teman-temannya ini bilang, pokoknya kamu nanti ke Batu saja, dan setelah sampai di Batu kamu ini nanti izin di satu rumah yang ada di lereng gunung itu, rumah terakhir, biasa dipanggil namanya ini Pak D. Udah, kamu izin di sana saja, nanti setelah diizinin kamu baru naik
dan jalurnya ini memang nanti kamu ambil jalur yang lurus, jangan yang ke kanan. Kalau ke kanan Bukit Panderman. Emang kamu lupa kata satu temannya yang bernama Yoga pada waktu itu. Yo nggak lupa, kalau ke Bukit Panderman berarti jalurnya emang itu jalurnya, kamu ambil yang lurus aja nanti. Nah kondisinya satu teman Mail yang namanya Yoga ini sudah pernah ke Gunung Butak. Jadi pada waktu itu tidak bersama Mail, makanya Mail ini tanya dengan satu temannya itu. Nah setelah mendapatkan informasi itu, Mail ini sekali lagi bertanya, "Gah, lah ini pokoknya nanti kira-kira kalau dari bawah kita jalan sampai puncak ini estimasinya berapa jam?" Kira-kira 9 sampai 10 jam lah kamu udah sampai di puncak. Kalau lebih dari itu ya kamu pokoknya hati-hati saja lah, kata si Yoga. Ya sudah kalau gitu. Mail ini mengucapkan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan oleh Yoga. Mail pun pulang ke rumah. Nah singkat cerita, 1 minggu kemudian Mail pun berangkat untuk menuju ke Gunung Butak. Mail ini berangkat dari rumahnya. Dia ini memang berencana untuk ngeliften. Seperti kalau ngeliften ini seperti ngadang ini berarti mencegat kendaraan agar dia ini bisa sampai ke tempat tujuan. Dalam artian kendaraan itu tidak kendaraan umum yang Mail ini harus bayar, karena Mail pada waktu itu dananya agak ngepres, sangunya ini agak ngepres, uang sakunya. Makanya dia, setelah aku tak hemat aja, aku tak ngeliften kendaraan aja dari depan rumah, karena kebetulan rumah Mail juga di sisi jalan raya. Nah setelahnya Mail ini membawa perlengkapannya, membawa logistik, semuanya udah dibawa. Jalanlah Mail keluar dari rumahnya, dia pun mulai ngeliften kendaraan. Nah pada waktu itu ada satu transportasi yaitu truk terbuka. Nah Mail ini pun mencegah truk tersebut. Ketika truk tersebut ini berhenti, Mail ini bertanya dengan kernet dari truk tersebut, "Mas, boleh numpang ya mas?" "Lu mau kemana mas?" "Aku mau ke selatan mas." "Lah mau kemana mas ya?" "Mau ke Batu." "Waduh mas, kami tidak sampai Batu, kami cuma sampai Ngantang aja." "Oh ya enggak apa-apa mas, aku tak ikut sampai Ngantang." "Oh ya sudah, monggo, hati-hati mas naiknya." Nah Mail ini pun mulai naik ke truk tersebut karena baknya ini membawa sayuran, akan tetapi sudah kosong gitu loh. Masih ada sisa-sisa seperti kubis, seperti daun bawang, akan tetapi sudah kosong, sudah hanya sisa yang busuk-busuk. Mail ini naik. Nah sedikit untuk informasi, Ngantang ini adalah satu wilayah di mana itu masuknya di Kabupaten Malang. Jadi Mail ini pun ikut truk tersebut dan Mail ini menikmati perjalanannya. Jadi benar-benar Mail ini seorang diri, dan singkat cerita sampailah Mail ini di Ngantang. Jadi ketika sampai di Ngantang, Mail ini pun turun. Mail ini mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi tumpangan gitulah. "Iya mas, sama-sama mas, hati-hati ya mas." "Iya mas." Lah setelahnya Mail ini pun jalan, dan ketika Mail jalan, Mail ini ngerasa lapar karena Mail ini belum sempat sarapan dari rumahnya. Duh, perutku lapar ini, keroncongan. Nah Mail ini jalan, dan pada akhirnya Mail ini ketemu dengan satu warung. Tak mampir aja dulu, aku tak makan karena aku juga belum sarapan. Mail ini mampir ke satu warung tersebut, dia pesan makan. Nah pada waktu itu Mail ini pesan nasi, lauknya semur telur, dan minumnya es teh. Nah setelah makan, Mail ini pun ngerokok sembari dia ini menunggu transportasi lagi. Jadi dia ini mau nyegat kendaraan lagi. Jadi benar-benar kondisinya dompetnya ini tipis. Mail ini menuturkan kepada kami seperti itu. Nah apesnya pada waktu itu ditunggu sampai lama sekali, berjam-jam, dan rokok ini sudah hampir habis satu bungkus. Kendaraan yang Mail ini tunggu ini kok udah datang-datang, dalam artian kok udah ada kendaraan yang lewat, kendaraan bak ataupun truk lagi gitu yang menuju ke Batu. Jadi benar-benar tidak ada. Nah sampai pada akhirnya Mail pun memutuskan, ya wes lah, aku tak naik kendaraan umum aja. Nah akhirnya Mail ini menyetop satu bus, di mana bus ini trayeknya Jombang Malang. Nah si Mail ini pun naik. Nah dalam bus tersebut Mail pun membayar. Dia pun bilang sama kondekturnya, aku mau ke ini mas, ke Batu gitu. Nanti barangkali aku ketiduran, aku dibangunin. "Oh iya mas." Jadi pada waktu itu Mail ini memang merasa kenyang sekali. Makanya dia bilang sama kondekturnya, barangkali dia ini tertidur, nanti minta dibangunin. Karena kondisi Mail kenyang itu kan, Mail ini sadar betul biasanya orang yang kekenyangan ini ngantuk gitu. Karena makan nasi, gulanya ini kan naik. Nah pada waktu itu Mail ini duduk.
Mael ini benar-benar menikmati pemandangan yang ada di sekitar luaran dari bus itu, sembari menikmati perjalanan di dalam bus. Jadi udara ini udah mulai sejuk pada waktu itu, dan Mael ini pun tertidur, benar saja tertidur. Dan singkat cerita, Mael ini dibangunin oleh kondektur tadi yang dititipin pesan sama Mael. Mas, bangun mas. Nah Mael ini bangun. Oh iya mas, udah sampai mas, udah sampai di Batu. Oh iya mas, iya mas. Nah Mael ini mengucapkan terima kasih, dan Mael pun turun dari bus tersebut. Setelah Mael ini turun, Mael ini ada di sisi jalan. Oh ya, ini bener ini udah di Batu. Ya sudahlah, aku tak jalan. Nah Mael ini pun jalan sampai ada satu mobil bak terbuka yang membawa sayuran. Nah pada waktu itu Mael ini berusaha mencegat, akan tetapi supir ini agak sebel sama Mael pada waktu itu karena jalan ini masih menanjak, kok bisa-bisanya Mael ini nyetop gitu loh. Nah agak dibentak pada waktu Mael sama supirnya, kamu itu jalan nanjak kok. Oh iya om, sorry, mau numpang om. Ya sudah, kalau mau numpang aja, naik, udah kamu lari. Nah akhirnya Mael ini lari karena kondisi jalan ini memang nanjak, membawa sayuran, barang gitu kan. Mobil bak itu kan agak drendek. Akhirnya Mael ini sambil berlari, dia pun masuk ke dalam bak. Sampai pada akhirnya tibalah Mael ini di titik pendakian. Nah pada waktu itu Mael ini pun turun, dia mengajak salaman dari supir tersebut. Dia ini meminta maaf, om, ngapura ya om, tadi aku gugup soalnya. Ini ya sudah nggak apa-apa, nanti lagi jangan kayak gitulah, bahaya. Ya om, terima kasih sekali lagi om. Iya lah, udah hati-hati. Nah Mael ini pun akhirnya jalan karena sudah ada di satu titik pendakian. Jadi Mael ini jalan menuju ke satu rumah yang sempat diucapkan ataupun diinformasikan oleh si Yoga. Rumah ini rumah terakhir yang ada di lereng gunung tersebut. Nah sesampainya di sana, Mael ini melihat ada satu laki-laki yang bisa dikatakan itu adalah seorang kakek tua lah, karena rambutnya sudah beruban dan kulitnya sudah cukup berkeriput. Nah Mael ini jalan, sesampainya di sana Mael ini pun menyapa sosok kakek tersebut. Bah, oh nggih mas, pripun? Ini bah, ini bener bah, perizinannya di sini, saya mau naik ke Butak bah. Oh iya bener. Ya sudah, duduk dulu. Nah Mael ini disuruh duduk dulu di teras rumah tersebut. Mael ini duduk sembari menunggu kakek tersebut yang masih seperti menjemur kayu. Nah setelahnya kakek tersebut menghampiri Mael. Mau naik sendirian? Iya mbah. Apa ndak takut? Ya ndak mbah, udah biasa juga. Oh ya sudah. Nah Mael ini tanya, mbah ada yang naik ndak mbah? Ya ada, kemarin tapi 4 hari yang lalu itu ada yang naik 3 pendaki tapi udah turun lagi. Oh jadi hari ini ataupun kemarin itu ndak ada mbah? Ndak ada. Ya seperti yang kamu tahu ini Jang, kalau Gunung Butak ini kan masih jarang gitu yang tahu, masih belum inilah populer, jadi jarang ada pendaki yang kesini. Oh nggih mbah, nggih. Kalau saya naik sendirian aman ya mbah? Ya aman saja, tapi pesan Mbah, pokoknya kamu selalu berdoa, waspada, jangan tinggalkanlah sholat 5 waktu kalau kamu ini Islam. Iya mbah, alhamdulillah saya Islam. Ya sudah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Nggih mbah. Nah setelahnya Mael ini ngobrol-ngobrol lagi, sembari si mbah ini pun memberi Mael ini teh hangat di situ. Jadi menyuguhkan teh hangat, dan Mael ini pun ngobrol-ngobrol lagi dan cukup lama di situ sampai tidak kerasa udah hampir 1 jam lebih Mael itu di situ, karena benar-benar asik ngobrol dengan kakek tersebut. Dia ngeteh sembari ngerokok. Nah setelahnya Mael ini pun berpamitan. Ya sudah mbah, saya tak berangkat dulu karena ini udah mulai masuk sore gitu loh, nanti saya malah kemalaman di jalur. Oh ya sudah, pokoknya kamu jalan aja lurus yo Jang yo, kamu jalan lurus, nanti ada jalan yang pakai batu-batu, jalannya ini batu yang natap, dan kamu jalan saja, nanti kamu ambil yang lurus, jangan ambil yang kanan. Oh iya mbah, saya ingat, saya juga pernah kesini dulu, akan tetapi saya tidak mampir ke sini, saya langsung ke Bukit Panderman mbah. Nah itu tahu, kalau ke kanan Bukit Panderman, kalau ke Butak ini kamu lurus saja. Oh ya sudah mbah, terima kasih infonya, saya berangkat dulu mbah. Nah Mael ini pun bersalaman, Mael ini mulai berangkat. Nah Mael ini berjalan, awalnya ini tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang ganjil, jadi perjalanan ini pun baik-baik saja, normal-normal saja. Di awal-awal Mael ini jalan,
Mail ini melewati jalan yang seperti batu ini ditata. Jadi seperti yang tadi diinformasikan oleh kakek tersebut, Mail ini jalan. Nah, pada waktu itu Mail ini bertemu dengan satu jalan yang ke kanan. Jalan ke kanan ini ke Bukit Panderman. Nah, Mail ini mengambil jalan yang lurus. Mail ini jalan lurus dan tidak terasa Mail ini mulai memasuki kawasan hutan yang sangat lebat. Jadi vegetasinya ini sangat rapat dan yang terdengar ini hanya suara serangga-serangga hutan. Jadi di era-era tersebut memang pendakian ini masih sangat sepi dan alam ini benar-benar masih sangat asri. Jadi masih hijau sekali, vegetasinya rapat, pohonnya tinggi-tinggi dan masih nampak ini semak belukar. Nah, serangga-serangga hutan ini menambah syahdu pendakian Mail ini. Jadi Mail ini benar-benar menikmati pendakiannya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Mail ini jalan sampai tidak terasa waktu ini menunjukkan pada sekitaran jam 5 sore. Nah, pada waktu itu Mail ini pun memutuskan untuk istirahat di satu tanah yang cukup datar. Karena Mail ini merasa aku lapar lagi nih, aku tak makan dulu aja. Nah, jam 5 sore, Mail ini berhenti di sisi jalur yang ada tanah datarnya. Mail ini pun mengeluarkan kompor dan Mail ini pun mulai masak mie instan. Nah, ketika Mail masak mie instan ini, Mail ini sembari memandang ke arah sekeliling dari hutan itu. Nah, pada waktu itu Mail ini jadi teringat satu kejadian pada saat Mail ini solo hiking ke Gunung Merbabu. Jadi pada waktu itu kondisinya kok hampir sama. Jadi dia ini berada di satu kondisi di mana suasananya terasa begitu senyap. Jadi Mail ini mengalami seperti deja vu, seperti mengulang peristiwa yang sudah pernah dialami. Nah, pada waktu itu Mail ini agak merinding memang. Akan tetapi berusaha dia tepis perasaan itu. Udahlah, tidak ada apa-apa juga. Nah, setelahnya mie instan ini matang, Mail pun mulai makan. Setelah Mail ini makan, Mail ini pun merokok. Selesai ngerokok, Mail mulai melanjutkan perjalanan. Padahal waktu itu sudah setengah 6 sore. Jadi Mail ini masuk ke jalur pendakian juga lalai tidak berdoa. Dia ini mulai berjalan. Pada waktu itu sudah menjelang maghrib. Sudah wayah surup gitu. Sudah mau memasuki waktu maghrib, akan tetapi Mail ini tetap melanjutkan perjalanan. Nah, Mail ini pun jalan sampai pada akhirnya benar-benar dia ini berada di satu kondisi di mana hutan ini sudah benar-benar gelap. Karena pada waktu itu Mail melihat jam tangan sudah setengah 7. Sudah setengah 7. Mail ini jalan sampai dia melihat ada satu tanah ini yang cukup datar lagi, agak landai. Tak istirahat dulu di situ. Mail ini istirahat. Nah, ketika Mail istirahat, Mail ini pun mengeluarkan kompor, dia merebus air dan dia ini menyeduh kopi. Jadi Mail ini pendakiannya benar-benar santai. Dia ini menikmati solo hikingnya. Nah, setelah air ini mendidih, Mail ini menyeduh kopi. Mail ngopi sambil ngerokok. Akan tetapi Mail ini entah kenapa lalai atau malas untuk melaksanakan sholat pada waktu itu, karena tidak menuturkan kepada kami, hanya dituturkan pokoknya aku tidak sholat pada waktu itu. Mail ini cuma ngopi sama ngerokok, padahal itu masih bisa kalau sholat maghrib. Nah, pada waktu itu Mail ini santai. Awalnya tidak ada keanehan apapun, sampai pada satu kejadian Mail ini mulai mendengar seperti ada suara langkah kaki dari arah bawah. Tap, 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 tap. Nah, coba didengarkan sama Mail ini. Dengan seksama itu dia mendengarkan, loh, ada suara langkah kaki. Berarti ada pendaki yang tadi izin ke rumahnya Pak D ini, yang aku panggil Simbah. Ada pendaki ini. Ini kok sepertinya ramai. Tak tunggu aja, biar bareng nanti. Ada temennya lumayan, batin si Mail. Nah, Mail ini pun duduk melanjutkan ngopinya sambil ngerokok. Langkah kaki ini masih terus terdengar sampai pada akhirnya Mail ini merasa agak curiga. Loh, sudah terdengar langkah kaki tapi kok tidak sampai-sampai ini pendaki. Nah, akhirnya Mail ini pun menoleh ke arah sumber suara yang dia dengar, langkah kaki tadi. Kok tidak sampai-sampai, suaranya masih terdengar. Akhirnya karena penasaran, Mail ini pun berdiri. Dia pun agak turun sedikit ke bawah, berusaha mencari. Ini siapa? Pendaki berapa orang gitu. Nah, ketika Mail ini berjalan ke bawah dan udah agak jauh, suara ini kok semakin tidak terdengar. Sampai akhirnya benar-benar hilang. Nah, pada waktu itu, Mail ini benar-benar agak kaget. Loh, kok suaranya tiba-tiba hilang? Setelah tak hampiri.
Nah, Mail ini berusaha untuk nyenterin sekelilingnya, akan tetapi tidak ada apapun. Yang Mail lihat ini cuma hutan belantara dan kabut ini yang turun dengan tipis. Tidak ada apa-apa. Berusaha dia dengarkan lagi. Oh, benar-benar tidak ada apa-apa. Duh, tidak beres ini di sini. Udahlah, aku tak cabut aja, batin Mail. Nah, akhirnya Mail ini kembali berjalan ke tempat tadi dia ini meninggalkan gelas kopinya. Dia ini kemas-kemas lagi, kompor dimasukin. Kopi ini pun dia teguk, dia buang sisanya. Dia pun mulai melanjutkan perjalanan. Karena Mail ini sudah merasa ada yang tidak beres dengan satu lokasi di situ. Mail ini jalan. Jadi pada waktu Mail jalan ini pada sekitaran jam 7 kurang 15 menit. Mail ini jalan. Nah, ketika Mail ini jalan, kembali Mail ini mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Nah, ketika Mail ini berhenti, suara langkah kaki itu ikut berhenti. Ketika Mail jalan, langkah kaki ini kembali terdengar. Jadi seperti itu terus sampai pada akhirnya Mail ini benar-benar merasa merinding dan dia ini berencana, udah aku tak nyari satu lokasi yang cukup datar dan luas, aku tak mendirikan tenda aja di sana karena ini udah mulai tidak beres. Nah, akhirnya Mail ini berjalan terus sambil dia berusaha menepis ketakutannya pada waktu itu. Jadi kondisinya benar-benar senyap. Jadi tidak ada pendaki lain, yang terdengar hanya suara serangga hutan. Karena di era-era itu memang benar-benar pendakian ini masih sangat sepi. Nah, Mail ini jalan terus sampai pada akhirnya Mail ini menemukan satu lokasi yang cukup datar dan luas. Nah, ini pas, aku tak mendirikan tenda aja di sini. Nah, akhirnya Mail ini pun sampai di lokasi itu. Mail mulai mengeluarkan tendanya. Jadi pada waktu itu tenda ini mulai didirikan. Nah, setelah tenda ini berdiri, Mail mulai merapikan dalamnya. Matras mulai digelar, tas keril ditata di dalamnya. Pada waktu itu Mail ini memutuskan untuk tidak makan dulu karena dia masih kenyang gitu kan. Tadi sesorean ini baru makan mie instan. Nah, Mail pun berada di dalam tendanya pada waktu itu. Nah, akan tetapi ketika Mail ini di dalam tenda, dia ini terbaring berusaha untuk memejamkan matanya. Mail ini seperti tidak bisa untuk tidur. Jadi entah kenapa dia merasa risau pada waktu itu, seperti ada sesuatu yang dia pikirkan, akan tetapi entah apa. Nah, akhirnya Mail ini duduk di dalam tenda. Dia pun memutuskan, yaudahlah aku tak ngerokok aja, aku tak ngopi lagi aja lah. Lagian aku belum bisa tidur. Nah, pada waktu itu ketika Mail ini mau keluar tenda, dia ini mindik-mindik, pelan-pelan berusaha untuk celingak-celinguk gitu, ke kiri ke kanan, dan dia berusaha menajamkan pendengarannya. Apakah suara langkah kaki ini terdengar lagi? Ternyata sudah tidak ada suara langkah kaki itu, sudah tidak terdengar. Yang terdengar hanya suara serangga hutan. Nah, Mail ini merasa tenang. Dia pun keluar dari tenda, dia mengeluarkan kompor, dia pun kembali merebus air pada waktu itu. Jadi setelah air ini mendidih, kembali Mail ini pun ngopi di situ. Jadi memang Mas Mail ini menuturkan kepada kami, dia ini coffee addict. Dia ini benar-benar dengan kopi ini sangat suka. Nah, dia juga seorang perokok yang cukup berat. Jadi menuturkan kepada kami, selain dia ini sebagai penikmat kopi, dia ini juga perokok yang berat. Sehari ini bisa sampai 2-3 bungkus pada waktu itu. Nah, setelahnya kopi ini diseduh, Mail ini kembali ngerokok. Nah, pada waktu itu Mail ini benar-benar santai gitu loh, berusaha menepis segala ketakutannya, kekhawatirannya, kerisauannya, seperti ada yang dipikirkan, akan tetapi berusaha ditepis. Udahlah, lagian aku udah memutuskan solo hiking, ya aku harus berani. Nah, Mail ini santai sambil tangannya ini ditaruh belakang gitu loh, santai seperti ini sambil memandangi sekeliling arah hutan. Jadi pada waktu itu sesekali juga disenterin sama Mail ke sekeliling, tapi tidak ada apapun. Benar-benar yang terdengar hanya suara serangga hutan. Nah, setelahnya Mail ini merasa ada sesuatu di tangannya. Ini yang perlahan-lahan ini yang tadinya dingin, perlahan-lahan anget. Dan setelah Mail ini rasakan kok tiba-tiba panas gitu. Oh, kok panas ini jadinya. Nah, Mail ini menengok, tidak terlihat apapun. Nah, Mail ini mengambil senternya yang ada di kanan tempat dia duduk, dia ambil, disenterin, dan ternyata itu adalah segumpal rambut. Nah, pada waktu itu Mail ini agak kaget, loh, ini kok ada rambut di sini, ada segumpal rambut. Dipeganglah rambut itu, kok panas. Dan setelah dipegang, rambut ini seperti mengeluarkan
cahaya berwarna merah kekuningan gitu. Nah, Mail ini kaget. Loh, ini apa sebenarnya? Kok seperti rambut, gumpalan rambut, tapi kok seperti nyala barusan. Ini bener nggak yang tak lihat? Disenterin lagi sama Mail, itu nggak nyala lagi, tapi itu betul-betul segumpal rambut. Yang nampak rambut ini kumel, jadi seperti rambut tuk. Rambut tuk ini seperti rambut yang digunakan untuk bahan dasar sapu gitu, hitam, kumel, dan kaku. Nah, akhirnya Mail ini pun berusaha untuk tetap tenang gitu loh. Udahlah, nggak tak pikirin apa ya. Udah ada apa-apa. Mail ini pun kembali santai gitu loh, kembali santai. Akan tetapi dia ini masih ada rasa penasaran. Sebenarnya apa ya? Sesekali dia lihat juga rambut itu. Dia kembali ngerokok, dia ngopi lagi. Nah, akhirnya Mail ini punya pikiran, tak pegang panas gak ya ini rambut? Coba karena udah lama. Nah, ketika Mail ini senter lagi rambut itu, udah nggak ada. Yang ada cuma daun-daun kering di situ. Nah, Mail ini berusaha mencari. Loh, kok nggak ada ini rambutnya? Bener-bener nggak ada. Nah, akhirnya Mail ini pun mulai merinding lagi gitu. Ini apa yuk? Aku kok seperti mulai ada gangguan-gangguan yang intens. Jadi dimulai dari suara langkah kaki. Jadi suara langkah kaki seperti mengikuti dia. Terus ini ada seperti segumpal rambut dan tiba-tiba hilang. Tadi rambut ini juga panas. Nah, Mail ini pun akhirnya merasa ini tidak beres pendakianku. Duh, ada apa ya? Nah, pada waktu itu akhirnya Mail pun memutuskan, ya sudahlah, aku tak masuk aja ke dalam tenda lah, aku tak tidur aja. Biar cepat-cepat pagi, aku tak melanjutkan perjalanan ke puncak, terus aku turun. Nah, akhirnya Mail ini pun masuk ke dalam tenda setelah membuang rokoknya. Mail masuk ke dalam tenda, pintu tenda ini ditutup. Mail ini pun mulai terbaring pada waktu itu. Nah, ketika Mail ini terbaring dan memejamkan mata, tiba-tiba sayup-sayup Mail ini mendengar seperti ada suara langkah kaki yang mengelilingi tendanya. Tap, 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 tap. Nah, Mail ini menajamkan pendengarannya. Ini benar gak yang tak dengar? Jadi benar-benar ada suara langkah kaki mengelilingi tenda Mail. Tap, 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 tap. Oh, ini benar. Nah, akhirnya Mail ini penasaran. Barangkali benar-benar ada pendaki yang mau ngecamp juga di situ karena lokasinya bisa untuk mendirikan 2 tenda. Akhirnya Mail ini membuka pintu tendanya, seret, dilihat keluar, benar-benar sepi. Tidak ada pendaki, tidak ada seorang pun di situ. Loh, urusan apa ya? Nah, Mail ini pun akhirnya, oh, enggak beres ini, benar-benar enggak beres. Ditutuplah lagi pintu tenda. Mail ini akhirnya langsung masuk ke SB. Jadi SB ini bukan sleeping bag menurut penuturan Mas Mail. Jadi SB ini adalah sarung bapak. Karena pada waktu itu Mail ini tidak punya sleeping bag. Kalau dia naik gunung selalu bawa yang namanya SB sarung bapak. Karena itu adalah sarung yang biasa digunakan bapaknya kalau berada di rumah untuk bersantai gitu. Makanya dia sebut SB sarung bapak. Dia pakai SB itu, sarung bapak itu. Dia kembali berusaha memejamkan matanya. Akan tetapi benar-benar ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Mail, akan tetapi entah apa. Di samping itu Mail sudah mulai agak ketakutan dengan beberapa kejadian yang dia ini alami. Akhirnya Mail ini benar-benar tidak bisa tidur sampai pada titik tenda dari Mail ini tiba-tiba seperti ada yang menggoyang-goyangkan. Nah, akhirnya Mail ini pun terduduk gitu kan. Ketika Mail ini duduk, tenda ini masih bergoyang. Akhirnya karena Mail ini takut, dia panik. Dia pun membentak secara emosional. Jancuk, sapa iki sing ganggu? Aku gak ganggu ket mau kok. Sapa jancuk? Jadi miso-miso khas Jawa Timuran. Nah, pada waktu itu tenda ini dengan secara tiba-tiba ini berhenti. Nah, pada waktu itu akhirnya Mail ini memutuskan, ya wis lah, aku tak pindah aja dari sini. Karena Mail melihat jam tangan ini masih jam 11 malam. Mumpung belum terlalu tengah malam, aku tak pindah aja. Kemungkinan ada yang tidak suka dengan keberadaanku di lokasi ini. Padahal pada waktu itu tenda ini sudah berdiri. Jadi rencang-rencang bisa bayangin ketika harus pindah lokasi dan membongkar lagi tenda, ini payahnya seperti apa capeknya. Tapi karena Mail ini benar-benar ketakutan, dia pun akhirnya ya sudah aku pindah aja lah. Barangkali memang ada yang tidak suka penghuni dari sini ketika aku ini ada di sini. Akhirnya tenda ini kembali dibongkar di tengah malam, menjelang tengah malam jam 11. Mail ini bongkar tenda sendirian. Nah, ketika bongkar ini tidak ada satu keanehan apapun. Akhirnya tenda ini sudah
dikemasin, dimasukkan ke dalam tasnya. Mail ini pun berjalan. Mail ini berencana untuk mencari satu lokasi yang lebih landai lagi dan aman gitu lah untuk dia mendirikan tenda. Karena Mail ini yakin betul tadi ada yang mengganggu dia, ada yang tidak suka ketika dia berada di lokasi tadi. Nah, ketika Mail ini jalan untuk mencari satu lokasi lagi, itu Mail tidak mengalami satu kejadian apapun. Sampai pada akhirnya dari arah yang kejauhan, Mail ini melihat seperti ada dua pendaki ini yang turun, padahal itu di tengah malam. Nah, diamati sama Mail ini yakin betul loh ini dua pendaki, tapi kok tidak bawa tas keril, cuma pakai jaket gunung. Dan jaket ini cindungnya ditutupin ke kepala, dan mereka berdua ini jalan turun ini menunduk. Nah, pada waktu itu Mail ini sudah punya asumsi ini bukan manusia. Masa dari puncak, misal dari atas, ini kok di tengah malam, ini kan tidak masuk akal. Mail ini takut, dia ini berhenti. Sampai pada akhirnya dua pendaki yang menunduk ini berjalan berpapasan dengan Mail. Nah, ketika berpapasan, pendaki ini masih menunduk. Akan tetapi dua pendaki ini tidak menyapa, dan Mail ini tidak menyapa karena dia benar-benar ketakutan. Dia berusaha untuk memalingkan mukanya. Mail ini hanya melihat dengan ekor sudut matanya. Nah, ketika Mail ini sedang seperti ngelirik, dua pendaki ini tidak mengucapkan apapun, akan tetapi hanya mengacungkan dua jempol satu persatu dari pendaki itu sambil terus nunduk. Nah, Mail ini pun bingung, ini siapa sebenarnya? Dua pendaki, ini manusia bukan? Nah, Mail ini masih terus ketakutan, dia ini masih terus ngelirik sampai pendaki ini benar-benar menjauh dari dia. Di belakangnya Mail. Nah, akhirnya Mail pun memutuskan untuk lanjut jalan. Sebelum jalan, Mail memberanikan diri. Kalau tak lihat, tidak ada, berarti ini bukan manusia. Kalau ada, berarti ini manusia, tak panggil aja, tak sapa. Nah, Mail ini menoleh. Ketika Mail ini menoleh, tidak ada siapapun di belakang Mail. Jadi benar-benar sepi. Yang tersisa hanya kabut yang tipis dan gelapnya hutan di tengah malam itu. Nah, pada waktu itu Mail ini pun mau lari, tapi berusaha dia redam keinginannya itu. Udahlah, aku lari malah bahaya. Udah, aku tak jalan agak cepat saja. Akhirnya Mail ini jalan dengan agak cepat karena dia benar-benar ketakutan. Sambil dia terus berpikir, ini pendakianku ada apa sebenarnya? Kok aku sudah diganggu dari awal pendakian? Nah, jadi benar-benar seperti yang sudah saya tuturkan di depan, rencang-rencang kami tuturkan di depan. Pendakian pada era-era itu, pada masa itu, kalau mengalami kejadian ganjil seperti yang dialami oleh Mas Mail ini, benar-benar suasana mistisnya ini sangat terasa. Nah, begitulah yang dirasakan oleh Mail pada waktu itu. Jadi Mail ini terus jalan sambil berusaha cari satu lokasi untuk dia mendirikan tenda. Sampai pada akhirnya dia ini menemukan satu lokasi yang cukup untuk mendirikan satu tenda. Jadi di jalur kanan pendakian. Mail pun akhirnya berhenti di situ, dia minum air mineral, dia pun langsung mendirikan tenda di situ. Apapun resikonya, aku harus istirahat. Kalau aku terus mendaki, ini bahaya pendakian malam. Mail ini sadar betul kalau mendaki di malam hari ini benar-benar bahaya sebenarnya. Satu, bisa ada hewan buas, lalu dua, bisa juga mendapati kejadian yang di luar nalar. Maka dari itu Mail mau tidak mau, apapun resikonya di lokasi itu, dia harus mendirikan tenda dan istirahat. Nah, tenda ini dikeluarkan, Mail mulai mendirikan tenda. Nah, ketika Mail ini sedang memasang frame-frame tenda, tiba-tiba Mail ini mendengar awalnya sayup-sayup seperti ada suara perempuan ini yang tertawa. Nah, sumber suara ini berasal dari tempat tadi Mail ini bertemu dengan dua pendaki yang nampak bukan manusia menurut Mail. Nah, Mail ini kaget, loh, kok ada suara perempuan tertawa? Jadi tertawa ini tertawa seperti ngikik, pokoknya suara ngikik. Nah, Mail ini berusaha menajamkan pendengarannya karena awalnya ini terdengar sayup-sayup. Nah, setelah Mail ini mendengarkan secara seksama, benar saja ada suara perempuan ini yang benar-benar tertawa dengan ngikik. Ini dari arah Mail bertemu dengan dua pendaki misterius tadi. Benar-benar suara ini setelahnya terdengar dengan sangat jelas. Nah, Mail ini benar-benar ketakutan. Dia ini sampai gugup memasang frame-frame tenda. Sampai waduh, mengsol terus. Sampai akhirnya Mail ini berusaha menampar dirinya sendiri. Aduh, aku harus fokus. Nah, sampai frame ini terpasang, kain terpasang, tenda ini pun berdiri. Suara ini masih terus tertawa dengan ngikik. Terus terdengar seperti itu. Mail ini benar-benar gugup dia. Akhirnya
dia ini langsung masuk ke dalam tenda. Matras ini belum digelar. Jadi dia tidak gelar matras, dia ini hanya menaruh kerilnya di dalam untuk alas dia sebagai bantal. Karena Mail ini benar-benar ketakutan. Nah pada waktu itu Mail ini pun langsung mengambil satu SB-nya, sarung bapak tadi, untuk dijadikan kemul, untuk dijadikan selimut. Karena pada malam itu benar-benar Mail ini merasakan dingin. Selain dingin, dia juga ketakutan di tengah hutan belantara. Coba rencang-rencang ini bayangin. Kalau aku pribadi udah tidak sanggup, makanya aku tidak menyarankan untuk solo hiking bagi rencang-rencang semua. Karena kondisinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya demit, tapi ketika ada sesuatu yang menurut kita perlu bantuan, kita tidak bisa bertukar pikiran dengan teman ataupun sharing gitu loh. Maka dari itu aku tidak pernah yang namanya solo hiking, dan aku tidak menyarankan. Saya tidak menyarankan kepada rencang-rencang untuk solo hiking. Lebih baik bersama teman gitulah ketika mendaki gunung, lebih safe, lebih safety. Nah pada waktu itu Mail ini akhirnya kan ngeruntel. Dia ini seperti meringkuk, kedinginan, dan dia benar-benar ketakutan. Dan suara perempuan tertawa ini masih terus terdengar. Sampai Mail ini berusaha untuk nutup telinganya, ini masih terdengar dengan sangat jelas. Sampai suara ini seperti mendekat gitu loh, mendekat ke arah tendanya Mail. Nah Mail ini semakin ketakutan, ketawa terus sambil ngikik ini perempuan. Hihihi terus. Jadi pada waktu itu ketawa ngikik ini semakin intens dan seperti mengitari tenda Mail. Nah Mail ini semakin ketakutan, ya Allah, ini apa. Nah akhirnya saking gak kuatnya Mail, dia ini pun keluar tenda. Dia ini nekat keluar tenda mau lari gitu loh dari lokasi itu karena dia benar-benar takut. Nah ketika Mail ini buka pintu tenda, dia mau lari keluar, suara ini tiba-tiba hilang, tidak terdengar lagi. Dan melihat ke seliling, Mail sambil bawa senter dan dia masih pakai sarung, ini tidak ada apapun, benar-benar senyap. Yang terdengar hanya suara serangga hutan. Nah disitulah Mail ini benar-benar kaget. Dia ini shock dengan apa yang baru saja dia ini alami. Loh, ini suara kok hilang? Ini apa yang barusan tak alami? Aku mengalami halusinasi atau ini benar-benar nyata? Nah, Mail ini benar-benar bingung. Sampai pada akhirnya Mail ini terduduk di depan tendanya. Mail ini mengambil rokok, berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia minum dan dia ini ngerokok. Dia mau masuk ke dalam tenda. Dia ini masih trauma. Kalau dia masuk ke dalam tenda nanti suara ini terdengar lagi. Jadi benar-benar Mail ini sangat ketakutan. Nah, ketika Mail ini ngerokok, dia agak melamun, pikirannya udah mulai kosong. Pada waktu itu Mail ini melihat seperti sekelebat. Loh, kok ada sesuatu yang nyala seperti terbang. Diamati terus sama Mail. Loh, kok hilang? Jadi seperti ada satu benda yang terbang, jaraknya ini jauh, menyala dan hilang ditelan kabut. Nah setelahnya Mail ini agak mikir, ini apa ya? Apa ini banaspati atau apa? Ya Allah, ini apa yang tak alami? Nah setelahnya Mail ini melihat lagi. Jadi benda ini seperti kembali lagi terbang di hadapan Mail, jaraknya jauh. Setelah diamati sama Mail menggunakan senter, ternyata benda itu menyerupai keris kecil dan itu menyala. Jadi ujungnya ini seperti mengeluarkan api dan itu jelas-jelas keris bentuknya kecil, ini menyala dan hilang lagi ditelan kabut. Nah pada waktu itu Mail ini jadi teringat dengan satu mitos ini yang berkembang di sekitaran masyarakat lereng Gunung Buta. Memang ada satu mitos mengenai satu keris, namanya keris Kiai Ampal Bumi. Dan keris ini dimiliki oleh satu sosok bernama Eyang Jatikusumo. Nah mitos ini memang mengenai satu keris yang ditancapkan di satu wilayah yang ada di Gunung Buta. Nah pada waktu itu ada sebuah kisah memang, ini mitos. Jadi keris ini ditancapkan dan keris ini pula yang membunuh satu ular. Jadi ada ular raksasa ini yang mengganggu kedamaian di wilayah sekitaran situ pada zaman dahulu kala. Nah yang berani menancapkan ini hanya Eyang Jatikusumo. Nah pada waktu itu si Mail ini benar-benar teringat dengan satu mitos itu. Oh jangan-jangan nih keris yang terbang barusan Kiai Ampal Bumi. Nah, di tengah-tengah Mail ini merasa bingung, dia merasa panik dan agak takut pada waktu dia baru saja melihat satu benda yang menyerupai keris. Mail ini berusaha menepiskan ketakutannya, berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Udahlah, kemungkinan aku memang halu dari tadi ini, benar-benar halu mengalami kejadian-kejadian yang
sangat sulit untuk nalara. Nah pada waktu itu Mael ini duduk lagi karena dia ini benar-benar bingung dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang sempat dia ini alami. Nah setelahnya Mael ini pun memberanikan diri, udahlah aku tak masuk ke dalam tenda, aku harus tidur. Kalau udah tidur aku malah bisa drop, aku bisa sakit. Setakut apapun aku harus masuklah ke dalam tenda. Walaupun nantinya ini suara perempuan yang ngikik tadi ketawa terdengar lagi, udahlah biarin aja. Atau nggak ada ini setan ataupun bangsa jin ini yang bunuh manusia, batin si Mael pada waktu itu. Nah Mael ini masuk ke dalam tenda, ditutuplah tenda, dia mulai meringkuk lagi dengan sarung bapaknya itu. Nah pada waktu itu tidak ada kejadian apapun sampai Mael ini bisa tertidur. Nah ketika Mael ini tidur, dia mulai mengalami satu mimpi. Pada waktu itu antara mimpi dan tidak mimpi, antara sadar dan tidak sadar, Mael ini merasakan betul, terasa sangat nyata. Mael ini tiba-tiba terbangun. Mael ini berada di satu ruangan. Ruangan ini sangat mewah, akan tetapi nampak kuno. Jadi seperti ruangan dengan bangunan berarsitektur ini kuno, tapi mewah sekali. Jadi banyak bunga-bunga di situ. Ini kok mewah sekali, aku ada di mana? Nah Mael ini pun terduduk. Setelahnya dia ini berdiri, mencoba melangkahkan kaki. Dia ini keluar dari ruangan yang malah mirip seperti kamar. Dia ini keluar, dan sesampainya di luar, dia ini melihat satu rumah ini seperti rumah Jawa. Jadi bentuknya ini limasan, stylenya, coraknya. Nah Mael ini melihat ke sekitar, ini kok hutan ya, gelap sekali, aku ada di mana? Nah setelahnya Mael ini dihampiri oleh satu sosok, di mana sosok ini adalah perempuan yang sangat cantik, menggunakan pakaian ini seperti pakaian Jawa. Jadi seperti pakai kebaya. Perempuan ini berambut panjang, ini sangat cantik wajahnya, menghampiri Mael. Nah pada waktu itu perempuan ini bertanya kepada Mael, sudah bangun Thomas? Oh sudah mbak. Oh, saya ada di mana mbak? Nah perempuan ini hanya tersenyum dan menyuruh Mael untuk mengikutinya. Udah mas, ayo ikut saya aja, nggak usah bingung. Oh iya mbak. Mael ini ikut. Jadi Mael ini mengikuti sosok perempuan ini berjalan di belakangnya menuju ke arah hutan. Jadi menjauh dari rumah yang seperti limasan, mewah. Jadi bangunan kuno yang mewah. Mael ini jalan terus sampai Mael ini tidak terasa, Mael ini udah jauh dari bangunan tadi. Dan tiba-tiba perempuan ini pun bilang sama Mael ini, udah mas, masnya jalan ke sana saja dan jalan, pokoknya ikuti jalur ini, nanti masnya ini sampai ke arah yang menuju puncak. Nah pada waktu itu Mael ini merasa, loh aku ditunjukin jalan menuju puncak. Nah Mael ini jalan nyalip dari perempuan tadi. Nah ketika Mael ini jalan menyalip, setelahnya Mael ini menoleh. Nah ketika menoleh, Mael ini melihat sosok perempuan tadi yang sangat cantik ini sudah membelakangi dia menuju ke arah rumahnya. Akan tetapi kepalanya ini sudah berubah. Jadi kepalanya ini, mohon maaf, kepala celeng. Jadi kepala babi hutan. Akan tetapi berjalan dengan sangat anggun. Ini menuju ke satu bangunan tadi yang seperti bangunan dengan corak arsitektur kuno. Nah Mael ini kaget pada waktu itu. Jadi Mael ini antara, ini apa yang tak rasain, yang tak lihat ini apa. Nah Mael ini kan agak takut, dia mundur-mundur sampai akhirnya Mael ini terjatuh. Karena entah pada waktu itu menyangkut akar pohon ataupun apa. Mael terjatuh dan pada waktu itulah Mael ini terbangun dari mimpinya. Mael ini ngos-ngosan. Nah dia pun ambil air mineral, dia ini minum. Jadi pada waktu itu sudah terang dari arah luar. Udah pagi ternyata. Akhirnya Mael ini pun membuka pintu tenda. Dia melihat keluar, sudah pagi. Jadi pada waktu itu sudah nampak sinar matahari ini menerobos dari sela-sela pohon pinus gitu, udah pagi. Mael ini pun bangun akhirnya. Nah, ketika bangun, Mael pun langsung mengeluarkan logistiknya yang berupa mie instan karena dia benar-benar lapar. Semalam ini benar-benar tidak bisa tidur dan dia sempat mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar. Nah, akhirnya Mael ini pun masak mie instan. Setelah Mael masak mie instan, dia pun sarapan. Nah, setelah Mael sarapan, dia pun langsung memutuskan untuk, udahlah aku tak ngelanjutin jalan. Aku udah tanggung sampai sini, udah terlanjur lah. Daripada aku turun lagi, mendingan aku tak lanjut jalan. Akhirnya Mael ini menyelesaikan kemas-kemasnya, dia pun mulai melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Nah Mael ini jalan. Mael berjalan, cukup lama Mael ini berjalan.
sampai pada sekitaran jam 11 siang Mael ini baru benar-benar berhenti untuk istirahat. Nah, pada waktu itu Mael ini merasa, aku jalan kok jauh banget ya. Kemarin aku udah jalan sesorean sampai malam, udah menempuh sekitar 6 jaman lebih aku jalan kemarin. Ini aku udah berarti hampir 4 jam. Jadi total ini sudah hampir 10 jam. Sedangkan yoga ini sempat bilang estimasi waktunya 9 sampai 10 jam. Harusnya aku udah sampai di puncak. Ini kok belum sampai puncak. Aku masih di tengah jalur, di mana jalur ini kok yang tadinya terang, cerah ketika Mael ini baru berjalan, ini kok semakin gelap. Apa aku tersesat ya? Jadi Mael ini udah mulai mikir yang aneh-aneh. Nah, akhirnya Mael memutuskan di situ untuk, udahlah, aku tak lanjut jalan lagi aja. Mael membakar rokok, dia pun mulai melanjutkan perjalanan. Jadi pada waktu itu, awalnya ini jalan dari lokasi Mael ini ngecamp semalam, ini terang, jadi cerah sekali. Nah, sampai jam 11-an siang tadi Mael berhenti merasa aneh. Ini sudah mulai hutan ini kok merasa gelap. Mael ini dari arah langit pun gelap, tapi bukan mendung, tapi gelap yang aneh. Nah, Mael ini terus jalan sampai pada akhirnya setengah 3 sore Mael pun belum melihat ada satu jalan yang menuju ke arah puncak. Jadi Mael ini benar-benar bingung. Loh, ini aku di mana sebenarnya? Aku ini benar-benar tersesat apa bagaimana ya? Akhirnya Mael ini duduk di tepi jalur. Jadi dia benar-benar bingung antara dia mau melanjutkan apa dia ini mau turun saja. Akan tetapi dilihat jalur turun ini sama-sama gelap. Semak belukarnya juga benar-benar rimbun. Ilalang-ilalang juga masih banyak. Duh, aku bingung, aku harus bagaimana? Nah, di tengah kebingungan Mael, tiba-tiba Mael ini mendengar seperti ada suara yang membisiki ke telinganya Mael gitu loh. Itu suara sosok perempuan yang Mael kenali betul. Ini suara yang Mael ini dengar ketika semalam ini Mael bermimpi, yang perempuan cantik berubah seperti menjadi celeng kepalanya. Ini suara semalam. Jadi Mael ini dibisiki, sudah mas, lurus saja, nggak usah belok-belok, nanti ada persimpangan. Nah, Mael ini berusaha mendengarkan lagi, akan tetapi sudah tidak terdengar. Nah, akhirnya Mael ini pun yakin ini jin kemungkinan, tapi dia ini baik. Jadi seperti Mael ini merasa ini jin tapi yang baik gitu loh. Udahlah, aku tak ngikutin aja, aku tak jalan lurus ke depan, nanti pokoknya kalau ada persimpangan aku jalan saja. Nah, setelahnya Mael pun mengikuti insting yang dia ini rasakan. Sembari dia ini terus berusaha memikirkan kata-kata dari sosok perempuan yang baru saja dia ini dengar. Dia ini jalan terus sampai akhirnya Mael ini benar saja bertemu dengan satu persimpangan. Nah, disitulah Mael ini akhirnya mengikuti instingnya. Dia jalan lurus, tidak belok ke arah kanan seperti yang dituturkan juga oleh sosok perempuan tadi, suara sosok perempuan tadi. Nah, Mael ini pun jalan lurus sampai pada akhirnya Mael ini berada di satu kondisi di mana pada waktu itu sudah memasuki jam 5 sore. Udah benar-benar gelap. Nah, Mael ini merasa ini jalan sudah mulai nanjak terus. Ini hampir sampai puncak. Nah, pada waktu itu Mael pun memutuskan, udahlah, aku tak langsung aja jalan. Nah, ketika Mael ini memutuskan untuk langsung jalan menuju puncak, di sore itu juga menuju ke maghrib, tiba-tiba ada satu pendaki ini yang datang dari arah belakang. Jadi pendaki ini membawa tas. Dia ini cowok sendirian. Mael ini kaget. Loh mas, dari bawah mas. Pendaki ini hanya mengangguk saja. Wajahnya ini umumnya manusia, akan tetapi memang kulitnya putih. Mael ini belum menyadari awalnya kalau kulitnya ini ternyata pucat gitu loh. Sampai pendaki ini mendekat ke arah Mael, Mael ini agak kaget, kulitnya pucat. Mael ini tanya, mas, kok pucat mas? Nggak enak badan apa masuk angin apa gimana mas? Nah, pendaki ini cuma menjawab, iya mas, agak masuk angin mas aku mas. Masnya mau kemana? Tanya pendaki itu. Aku mau naik mas, ke puncak. Mas jangan mas, bahaya. Lebih baik di sini aja ngecamp. Ini kan ada tanah yang landai cukup luas. Nah, pada waktu itu akhirnya Mael ini pun memutuskan, ya sudahlah, karena juga ada satu orang pendaki yang mungkin bisa dia ajak bareng. Besok ketika dia muncak, dia ini nurut. Mael ini nurut sama pendaki itu, mendirikanlah tenda di tepi jalur. Ada jalur landai di situ, didirikanlah tenda. Nah,
Mail ini menawarkan kepada lelaki tersebut, "Mas, satu tenda aja ya, pakai tendaku, nanti kita tidur bareng di dalam, biar masnya nggak repot mendirikan 2 tenda." "Iya mas, saya nurut aja." Nah, ketika mendirikan tenda, Mail ini pun bertanya namanya ini siapa. Akan tetapi pendaki ini menjawab ini dengan seperti tidak mau memberitahukan namanya ini siapa gitu loh. Jadi, "Udahlah mas, dipanggil siapa aja, saya mau kok." "Loh ya enggak gitu mas, maksudnya nama masnya siapa?" "Terserah, mau manggil siapa saja." Nah, Mail ini cuma tersenyum aja. Aneh ini pendaki. Nah, setelahnya tenda ini berdiri. Nah, pada waktu tenda ini berdiri, Mail ini pun mulai mengeluarkan kompornya. Dia mengeluarkan sisa logistiknya. Dilihat mie instannya tinggal 2 bungkus. Nah, pendaki ini pun ditawari oleh si Mail ini, "Mas, mie instan saya tinggal 2 bungkus. Kalau bikin 1 bungkus gimana mas? Nanti kita bagi 2, kata Mail. "Yang 1 bungkus buat saya sarapan besok mas, karena ini benar-benar sudah habis. Cemilan saya sudah tidak ada juga, udah habis." Nah, pendaki ini cuma tersenyum saja. "Iya mas, tidak apa-apa. Aku tidak bawa logistik mas." Nah, pada waktu itu Mail pun akhirnya bikin 1 bungkus mie instan itu. Sembari Mail ini membuat 1 mie instan ini, Mail ini sempat membatin, "Loh, ini pendaki kok nggak bawa logistik, agak aneh juga." Mail ini, yang dirasa Mail agak aneh, tapi berusaha dia tepis, berusaha mikir positif aja. "Udahlah, yang penting aku berbagi saja dengan pendaki ini, toh aku yang penting diisi perutnya." Nah, setelah mie instan ini matang, makanlah mereka ini berdua di situ. 1 mie instan, 1 bungkus dibagi 2. Makan mereka berdua. Ketika mereka makan, mereka ini diam-diaman tanpa obrolan apapun. Nah, setelah selesai makan, Mail ini pun menawarkan kepada 1 pendaki ini yang namanya ini tidak menyebutkan namanya. Mail hanya memanggil dengan panggilan mas. "Mas, jadi ya mas, nanti tidurnya sama aku aja. Besok kita muncak bareng, summit bareng." "Iya mas, terima kasih." Nah, pada waktu itu Mail pun berusaha untuk mengakrabkan diri setelah makan itu. Mereka ngobrol, akan tetapi pendaki yang baru saja Mail ini kenal, ini lebih banyak diemnya. Sampai pada akhirnya Mail ini merasa ngantuk gitu loh, karena seperti dongeng sendiri, ngobrol sendiri. Nah, dia pun pamit, "Mas, gimana kalau kita tidur aja mas? Masnya udah ngantuk belum?" "Aku belum ngantuk mas. Masnya kalau mau tidur, tidur aja dulu, nanti aku gampang nyusul." "Oh ya sudah kalau gitu mas, mohon maaf aku tak tidur dulu ya mas, aku ngantuk banget." Ya, akhirnya Mail ini masuk ke dalam tenda tanpa dia ini menutup pintu tendanya. Mail ini berpikir nanti biar pendaki ini masuk gitu, barangkali dia nanti tersinggung kalau tak tutup, udahlah tak buka aja dulu. Mail ini pun mulai pakai SB-nya, sarung papak, dan dia pun meringkuk. Nah, pada malam itu tidak ada kejadian yang Mail ini alami, jadi benar-benar Mail ini tidak merasakan satu kondisi di mana dia ini merasa aneh. Jadi normal-normal saja, dan Mail ini pun terbangun. Nah, ketika Mail ini terbangun, pintu tenda ini masih terbuka. "Loh, pendaki ini kok udah tidak ada di dalam tenda? Apa pendaki ini langsung keluar? Apa semalam dia sempat masuk apa enggak?" Nah, ketika Mail ini keluar tenda, dia ini melihat ke sekitar. Loh, jadi suasananya benar-benar berbeda. Jadi Mail ini seperti berada di satu lokasi, di mana lokasi ini Mail ini tidak kenali seperti semalam. Loh, ini kok di mana? Jadi seperti bukan di lokasi dari jalur pendakian Gunung Buta. Nah, Mail ini kaget. Jadi Mail pada waktu itu masuk lagi ke dalam tenda. Mail ini bingung, dia berusaha menampar-nampar pipinya. Nah, ketika Mail ini menampar-nampar pipinya, dia ini seperti tersadar. Nah, Mail ini bangun. Ternyata Mail ini mengalami satu mimpi. Jadi dia ini ada mimpi di dalam mimpinya. Jadi Mail ini bangun, loh, berarti aku tadi mimpi lagi. Loh, ini apa toh? Nah, setelahnya dilihatlah di situ, loh, aku udah di dalam tenda. Jadi akan tetapi pintu tenda ini tertutup, dan pendaki yang Mail sempat temui, entah itu di dalam mimpinya atau apa, tidak ada. Nah, akhirnya Mail ini keluar, dilihatnya ini masih sunyi, sepi sama sekali. Nah, pada waktu itu nesting yang untuk makan dan satu mangkok punya Mail, yang isinya mangkok yang tadi untuk makan dari seorang pendaki yang sempat Mail seperti temui antara sadar dan tidak sadar, ini masih ada mie-nya. Loh, kok masih ada mie-nya? Sedangkan nesting yang untuk Mail makan mie ini udah habis, yang tadi dipakai Mail.
Loh, ini ndak beres ini. Loh, ini ndak beres. Loh, lah aku tadi berarti ngobrol sama siapa? Atau aku mengalami mimpi? Tapi aku mimpi kok aku bikin mie. Ini mie benar-benar mateng. Nah, Mael ini benar-benar bingung pada waktu itu dan kondisinya masih gelap. Jadi benar-benar masih gelap. Nah, ketika Mael ini keluar tenda, dia berusaha untuk nyenterin sekeliling. Mael ini tidak mendengar ada suara apapun pada waktu itu. Jadi benar-benar tidak ada suara, seperti senyap. Senyap sekali, suara serangga ini pun tidak terdengar. Bahkan hembusan angin ini tidak terdengar. Loh, ini kok seperti senyap banget yuk. Ini apa yang tak rasain? Mael ini benar-benar bingung. Dia lalu mengambil rokoknya untuk menenangkan diri. Dia pun mau nyumet rokoknya, mau membakar rokoknya. Akan tetapi ketika korek ini mulai diceklek sama si Mael, ceklek, seperti ada yang niup. Jadi benar-benar ada suara angin, tiupan gitu loh. Ada yang niup. Dicoba lagi sama Mael, ceklek, dan api ini mati. Ini beres ini, kok ada yang niup. Nah, pada waktu itu Mael ini airnya kan mulai agak merinding. Dia ini langsung masuk ke dalam tenda. Dia akhirnya ambil kompor di dalam kerilnya. Dia pakai kompor di situ. Dia nyumet rokoknya di dalam tenda ini. Dia ini merokok di dalam tenda karena saking takutnya Mael. Karena benar-benar dia merasakan seperti ada yang niup tadi koreknya 2 kali. Nah, Mael ini bingung. Duh, ini apa lagi yang tak rasain? Jadi benar-benar Mael ini seperti berada bukan seperti di jalur pendakian dari Gunung Buta pada waktu itu, karena suasananya benar-benar senyap. Nah, akhirnya Mael ini cuma duduk aja meringkuk ini di dalam tenda, berusaha untuk nunggu pagi. Nah, pada waktu itu Mael ini melihat jam. Masih 1:30 dini hari, masih lama sekali. Mael ini duduk ngerokok habis, dia buang, ngerokok lagi dia. Sampai dia ini merasa lama sekali ini, subuh ini lama sekali. Sampai akhirnya subuh ini tiba. Dan tidak ada gangguan apapun setelah tadi seperti korek apinya ini ditiup. Nah, pada waktu itu Mael ini langsung kemas-kemas. Nah, ketika Mael ini keluar tenda, Mael ini sudah seperti berada di jalur lagi gitu loh. Di jalur pendakian yang dia ini kenali. Loh, ini kok aneh yo. Aku ini mengalami apa? Akhirnya Mael ini tanpa pikir panjang, udahlah tak kemasin aja. Nah, ketika Mael ini berkemas-kemas, tidak ada satu pendaki pun yang naik ataupun turun, jadi benar-benar sepi. Sembari berkemas, Mael ini mikir, ini sebenarnya siapa yo yang tak lihat semalam, atau aku ini mengalami mimpi, atau apa aku ini. Ada satu pendaki cowok yang namanya tidak mau disebutin. Udahlah, akhirnya Mael ini pun selesai kemas-kemas, dia pun melanjutkan perjalanan. Aku harus sampai ke puncak. Udah gini kondisinya kok. Udah aku beberapa hari di gunung dan seperti mengalami kejadian-kejadian yang tidak benar-benar masuk akal. Akhirnya Mael ini jalan dan tidak begitu lama. Singkat cerita, 1 jam kemudian Mael ini sudah sampai di puncak. Nah, ketika Mael ini sampai di puncak, yang tadinya ini kondisinya normal, tiba-tiba di puncak ini kabut turun dengan sangat tebal. Dan pada waktu itu sepi, benar-benar tidak ada satu pendaki pun. Nah, Mael ini berusaha mencari-cari satu pendaki cowok yang tidak mau nyebutin namanya, yang seperti dia temui semalam. Akan tetapi tidak ada apapun di puncak. Jadi benar-benar sepi. Aku ngalami apa ya semalam ini? Mael ini masih kebingungan. Akhirnya Mael ini pun turun. Setelah puas di puncak, dia pun turun. Udahlah, aku tak turun aja lah. Daripada nanti juga kemalaman juga lagi, aku harus turun ini. Nah, estimasi ketika naik dari yoga ini sampai ke puncak dari bawah itu kan 9 sampai 10 jam normalnya. Tapi Mael ini seperti benar-benar abnormal, tidak normal dia. Nah, harusnya kalau waktu normal estimasi rencang-rencang dari bawah 9 sampai 10 jam sampai puncak, turun ini sekitaran estimasinya 4 sampai 5 jam. Nah, ketika Mael ini turun, benar saja Mael ini melalui satu jalur di mana jalur ini tidak dia kenali. Loh, jalurnya kok beda? Akan tetapi 4 jam Mael ini turun, dia sudah sampai di ladang warga. Jadi Mael ini mengalami satu kondisi di mana setelah sampai di ladang warga ini, Mael mulai punya pikiran, berarti aku mendaki ini bukan di jalur pendakian Gunung Buta yang asli. Kemungkinan aku ada di alam lain. Mael ini udah mulai mikir yang aneh-aneh, karena pada waktu di ladang dia sudah melihat ada beberapa petani yang sudah mulai bekerja pada siang itu.
Nah, 4 jam dari puncak, Mail ini benar-benar cepat. Nah, tidak begitu lama dari ladang warga ini, Mail jalan. Mail ini ketemu dengan satu rumah, yaitu rumahnya Pak D, rumahnya Simbah. Nah, akhirnya Mail berjalan ke arah rumah Simbah. Nah, Simbah ini nampak, yang biasa para pendaki menyebutnya ini Pak D, akan tetapi Mail ini manggilnya Simbah itu loh. Yang kakek-kakek awal Mail ini izin. Ini nampak masih seperti menjemur kayu bakar lagi. Nah, disitulah Mail ini menyapa, "Mbah, oh kowe le, medun le, kamu nak sudah turun. Sampun Mbah, kok betah banget ning dhuwur." Nah, akhirnya Mail ini diem aja kan. Akhirnya Mail ini ngajak Pak D ini berbicara, "Mbah, saya mau cerita Mbah." "Cerita apa le?" "Jadi sebelumnya saya mau bertanya ini Mbah, dari kemarin-kemarin itu ada pendaki yang naik enggak Mbah?" "Tidak ada, cuma kamu kok." "Ah, yang benar Mbah, tidak ada pendaki yang naik." "Masa Simbah ini bohong, Pak D ini bohong, tidak ada yang naik, cuma kamu. Kenapa?" Jadi aku ini seperti diceritakanlah semua oleh si Mail ini. Jadi seperti dia ini ditemui oleh sosok pendaki yang 2 orang cowok, yang entah ini apa, tiba-tiba menghilang. Lalu dia ini mendengar seperti suara langkah kaki yang mengikutinya. Nah, setelahnya ada pula satu pendaki yang seperti antara sadar dan tidak sadar. Lalu ada satu perempuan ini yang seperti jin yang baik, tapi seperti berubah kepalanya ini seperti kepala babi hutan, kepala celeng. Nah, Simbah ini akhirnya menjelaskan di situ. Jadi tidak ada pendaki siapapun le dari kemarin ini yang naik loh. Jadi kemungkinan semua kejadian yang kamu alami ini, terutama itu pendaki yang kamu lihat, itu bukan manusia, itu jin. Nah, pada waktu itu Mail ini pun mengiyakan, "Iya Mbah, memang aku pun sudah sempat berpikir seperti itu. Dan aku kok mendaki ini muter-muter dak karuan Mbah, seperti berada di alam lain gitu." Nah, si Pak D, Simbah ini kembali menjelaskan, "Yo memang iya, jadi banyak pendaki ini yang tidak cuma kamu. Kalau melakukan pendakian seorang diri, ini seperti karena tidak ada teman yang ngobrol gitu kan, akhirnya kan pikiran agak kosong, ini seperti diputer-puterin gitu loh. Kemungkinan ya kamu juga mendaki di alam lain, bisa juga. Karena hal gaib ini memang bisa terjadi le. Jadi apapun bisa terjadi sesuai kehendak Tuhan." Nah, si Mail ini mengangguk-angguk. Nah, pada waktu itu Pak D ini Simbah bertanya, "Kamu berdoa ndak naik gunung itu? Kamu sholat ndak di tengah perjalanan kamu, pendakian kamu?" Pada waktu itu si Mail ini nyengir aja sambil dia ini geleng-geleng kepala. "Loh, kan sudah tak pesan nih, kalau naik gunung itu tetap sholat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu kamu. Tetap kamu itu berdoa, selalu minta perlindungan sama Tuhan, sama Allah." "Iya ini Mbah, lalai aku lupa." Nah, kemungkinan ya karena itu kamu ini jadi diganggu. Karena bangsa-bangsa jin ini merasa kalau kamu itu ya temannya, karena kamu tidak membentengi diri kamu dengan ibadahmu. Nah, pada waktu itu Mail ini juga seperti mengiyakan. Jadi seperti, "Iya ya Mbah, memang Mbah, aku lalai Mbah. Nah, ini untuk pembelajaran kamu aja," kata Pak D ini, kata Simbah. Nah, apa yang sudah dituturkan oleh Mail ini, jadi Mail ini merasa pendakiannya di awal tahun 2000-an ini di Gunung Buta, solo hiking seorang diri, ini benar-benar kejadian yang sangat-sangat di luar nalar dan paling seram yang pernah Mail ini alami selama dia pengalaman dia mendaki gunung. Beberapa kali dia ini solo hiking, dia mengalami kejadian mistis, dia naik gunung bersama temannya, dia juga mengalami kejadian yang ganjil, mistis di luar nalar. Akan tetapi ketika di awal tahun 2000-an mendaki ke Gunung Buta via Panderman seorang diri, ini kejadian yang benar-benar sangat menyeramkan bagi Mail. Dan sampai hari ini tahun 2024, di mana kondisi Mail ini sudah menikah, punya 3 orang anak, jawaban-jawaban atas keresahan ataupun kejadian mistis yang sempat dia alami ketika ke Gunung Buta sampai hari ini belum terjawab. Sebenarnya apa yang sempat dia ini alami? Jadi benar-benar inilah rencang-rencang yang namanya misteri. Dan ketika misteri ini berusaha untuk terus Mail ini gali, Mail ini berpikir terus sampai hari ini tentang apa yang pernah dia alami, misteri ini semakin terkubur dalam-dalam. Jadi tidak semakin terkuak. Itulah yang namanya misteri. Dan misteri ini berkaitan sekali dengan
kejadian mistis dan gaib yang sempat dialami oleh Mail ketika mendaki ke Gunung Butak via Panderman di awal era tahun 2000-an. Jadi benar-benar kisah yang luar biasa, yang tidak masuk akal, di luar nalar, dan saya pun benar-benar bingung dengan apa yang sudah Mas Mail ini alami. Jadi benar-benar kejadian inilah kejadian real mistis, seperti mengalami beberapa mimpi, dan ketika mimpi bangun dia masih berada dalam mimpinya. Ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa yang sempat dialami oleh Mas Mail ini. Jadi semoga dari kisah Mas Mail ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah, dan jangan lupa ketika kita akan mendaki gunung ataupun kemanapun, jangan lupa untuk berdoa. Utamakanlah doa terlebih dahulu, selalu minta perlindungan pada Allah, dan bagi yang muslim jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dimanapun kalian berada. Kira-kira seperti itulah cerita dari Mas Mail yang dituturkan kepada kami, dan semoga apa yang sudah kami tuturkan kepada rencang-rencang semua bisa diambil hikmah dan pelajaran. Kira-kira seperti itu, dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian saya, dan saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.